السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، خصوصا لا رحم على هذا الكتاب الشيخ ابن حجر العسقلاني وشيخ علي المالكي، أن الله يتغشاهما في الرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا بركاته ونفحاته في الدين الدنيا الآخرة، وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di rumah yang juga dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini mari kita senantiasa bertasyakur, memanjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah, inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita dapat melakukan sholat subuh serta dengan berjamaah, kemudian diikuti dengan pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi kita bersama dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita masih bicara jenazah. Sekarang juga iya. Kemarin cara mensolatkannya, gimana posisinya sampai dibawa ke makbarah. Sekarang sudah sampai posisi di kuburan itu bagaimana. Ini saya bacakan hadis nomor 152. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ishaq radhiyallahu anhu anna Abdullah ibn Yazid adkhalal mayyita min qibali rijlayil qabr wa qala hadza minas sunnah, akhrajahu Abu Dawud. Dari Abi Ishaq radhiyallahu anhu bahwasanya Abdullah bin Yazid ini, beliau itu memasukkan mayit ke liang kubur. Jadi memasukkan mayit ke liang kubur. Caranya mingki bali rijlayil qabr, dari arah kaki kuburan. Jadi kalau di sini kubur itu karena harus menghadap kiblat dan tayamun. Jadi makbarahnya kita itu, jenazah itu dihadapkan ke kiblat, terus tayamun, jadi di samping kanannya mayit, maka jenazah itu kepalanya ada di utara. Ini jadi seandainya orang Medina itu yang ada di utaranya Mekah seandainya, itu nanti jenazahnya lain dengan kita, mujurnya mungkin ngulon ngitan. Jadi kepalanya di barat, kakinya di timur, karena
menghadapnya itu menghadap ke kalau menghadap ke selatan keliru ya. Menghadap ke selatan berarti kepalanya ada di mana sana itu. Ke selatan itu sana ya. Kepalanya ada di barat, menghadapnya ke selatan. Kalau kita kan tidak. Kita kepalanya ada di utara karena tayamun, kakinya ada di selatan. Karena kiblat kita itu ada di barat. Nah, ini cara memasukkan jenazah itu dari arah kaki kuburan. Jadi kalau mujurnya itu ngalor ngidul dari sisi selatan. Jadi pendoso itu ditaruh di sebelah selatan kuburan. Jadi sana sini liang lagi ini dari arah sini selatan. Jadi nanti terus diunus. Jadi dimasukkan, ditarik dari arah kepalanya jenazah itu menuju ke liang kubur ini. Nah, ini sudah. Jadi yang dilakukan oleh kita itu ada dasarnya. Jadi terus si Abdullah bin Yazid mengatakan hada minas sunnah. Ini sunnahnya Nabi. Jadi Nabi juga dulu macam itu. Nah, ini tata cara. Jadi tidak sembarangan. Soalnya kenapa kok tidak dari selatan? Enggak, memang ini ada dalilnya. Jadi kenapa orang dulu jadi pendoso ditaruh di selatan terus diurus, itu ada dalilnya. Oke. Dari sini fikul hadisnya bayanu kaifati nuzulil mayyit al-qabr qala jumhur as-sunnah idkhalul mayyit al-qabr min qibali ra'sihi. Jadi dari arah kepalanya mayit. Jadi mayit jurus gitu. Bi ayyidhu al-sarir fi muakhkharil qabri. Jadi sarirnya itu pendosonya itu ditaruh di akhir daripada muakhar ya, tempat kakinya kuburan itu. Jadi tempat kaki kuburan kita juga selatan. Jadi bihaitsu yakunu ra'sul mayyit bi izai maudhi'i qadamaihi. Nah, maka sekiranya kepala jenazah itu menderi tepat kepada arah kaki kuburan. Jadi kalau kuburannya mujur, orangnya mujur ngalor, ya arah kakinya di sebelah selatan. Jadi kepala jenazah itu ada di arah selatan ini, kuburan ini. Kemudian diunus, kemudian diletakkan summa yusallu min qibali ra'si. Kemudian diunus, ya diambil dari arah kepala. Seperti gitu. Ini terus ditaruh. Jadi kalau lain dengan, kalau memang ada yang lain gimana? Ada yang lain yang tidak begitu ada. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah qala yu'khadhu min jihatil qiblah mu'taridun li annahu aisar. Kalau menurut Abu Hanifah, jadi pendoso itu ditaruh di selatan, di barat ini, langsung malang. Langsung ditampani gitu saja. Jadi dari barat langsung ini ke sini. Kalau kita kan tidak, jenazahnya di utara terus gitu. Nah, itu jumhurul ulama, ada dalilnya itu. Ini. Jadi apa yang kita lakukan, hatta dalam upacara jenazah di makbarah itu ada dalilnya. Ini dah. Nah, ini ada yang lain. Kadang-kadang di sini ada ini ikhtilaf juga. Jadi ada kadang-kadang ikhtilafal ulama fi nasyil ghita ala famil qabri inda idkhal mayit. Kadang-kadang jenazah itu ditutupi dulu ketika mayit, terus ada atasnya kuburan ditutupi dengan kain. Nah, ditutupi kain itu jenazahnya masuk. Ini di sini ada khilaf. Kalau menurut Imam Syafi'i, qalat Syafi'iyah bistihbabi fir rajul wal mar'ah.
Kalau menurut Imam Syafi'i boleh macam itu, baik. Ini. Jadi ketika jenazah masuk itu terus kuburannya itu kan ada kain dibentangkan di di atasnya ini ada ini. Jadi waqal jumhur bistihbabihi, surah juga jumhur, tapi zalik fi haqqil mar'ah dunar rijal. Kalau perempuan itu sunnah, kalau laki-laki itu tidak. Kalau menurut jumhurul ulama. Di sini ada kadang-kadang begitu dan kadang-kadang tidak. Jadi kalau yang begitu itu yang menggunakan ini. Ada pendapat di sini. Jadi ini ada katanya ada 5 rawahu Ibnu Abi Syaibah min tariqis Sauri an Ishaq an Abi Ishaq Asy-Syabi'i. Jadi ada hadisnya yang menjelaskan macam itu. Ini jadi ya terserah kita lah, nanti kita boleh begitu, boleh tidak. Saya kira yang biasa itu tidak. Kalau memang ada, itu memang juga ada hadisnya. Dan itu karena ada hadis itu, biasanya ada ulama yang berpegang kepada hadis itu, ada ulama yang tidak berpegang kepada hadis itu. Ini terserah kita. Oke. Jadi ini ada ya. Jadi oke. Jadi yang sering mungkin pernah kita lihat lah cara macam itu kita. Jadi kalau orang melakukan itu, berarti dia punya dalil. Gitu loh. Jadi ya kalau tidak ya tidak apa-apa. Wong itu tidak merupakan suatu kewajiban. Oke. Ini lagi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari Abdullah bin Umar. Idza wada'tum mautakum fil kubur faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi ketika kita mau meletakkan jenazah ke kuburan, bismillah wa ala millati Rasulillah, bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu ada doanya. Ini ada hadisnya. Jadi kalau bisa ya diucapkan, ini baik. Jadi bismillah dengan nama Allah, wa ala millati Rasulillah, dan menurut agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Imam Nasai. Terus dan Ibnu Hibban menganggap hadis ini sahih. Walaupun ada imam lain mengatakan tidak. Jadi kalau menurut Imam Daruqutni, hadis ini hadis mauquf. Jadi ada sampai kepada sahabat saja. Jadi ada mengatakan sahih, ada sampai mauquf. Ini makanya ada yang melakukan, ada yang tidak. Jadi kalau mau melakukannya tidak apa-apa, boleh aja. Jadi idkhal mayit al-qabr ini halatun yutlabu fiha doa. Jadi memasukkan mayit ke dalam kuburan itu satu masa yang pada masa itu kita itu banyak dituntut untuk berdoa. Oleh karena itu falihada sunnat doa inda idkhalihi, disunnahkan untuk berdoa ketika kita memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Ini wa afdalud doa maka nama suran anhu. Doa yang bagus adalah doa yang maksur, doa yang ada pada Rasulullah. Jadi doa itu ada yang doa yang maksur, ada yang doa yang tidak. Maksur kalau kita berdoa itu yang maksur, mungkin maksur minal Quran ada kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan doa. Kalau kita baca itu, ini doa yang dibaca umum. Ini doa itu namanya doa maksur. Seperti Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, itu doa maksur. Nah, doa yang maksur ketika jenazah itu dimasukkan di dalam kuburan, ini. Jadi maka nama maksuran anu sallallahu alaihi wasallam.
Walaysa fid du'a'i hadza haddun mahdudun. Nah, di dalam doa itu tidak ada batasan yang membatasi. Wa mimma warada qaulu sallallahu alaihi wasallam. Ini ada doa yang warid. Inda wad'i ummi kulsum fi qabriha, ketika pas meletakkan Ummi Kulsum di dalam kuburan itu. Nah, ini ada ini, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, ini bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Ini doa yang dibaca oleh Rasul ketika pas mengubur istri beliau Ummi Kulsum itu. Untuk ketika menanam Ummi Kulsum itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Kalau dari hadis tadi juga ini bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, terserah. Ini waridah, ini doa ini warid. Karena ini dari waridah ada hadisnya. Jadi karena ini Nabi pernah bersabda, idza wada'tum mautakum fil kubur faqulu bismillah wa ala millati Rasul. Itu perintahnya Nabi. Hadis. Nah, jadi ini hadis. Nah, hadis ini ya, doa itu hukumnya tidak wajib, hanya sunnah. Tapi kan iman ya, kalau tidak kita melakukan. Ini ada. Maka dalam fikul hadisnya mengatakan gini, istihbabud doa inda wad'il mayyit, disunnahkan untuk berdoa ketika kita itu meletakkan jenazah. Bismillah wa ala millatir rasul. Kadang-kadang ada itu orang Arab itu ketika meletakkan jenazah, beliau itu membaca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, sampai ya Dhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi'u, ya Baqi, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, satu apa terus ditirukan yang banyak. Itu juga ada macam itu. Ini ya. Yang kedua, istihbabu hadza dzikr bi khususi inda wad'il mayyit fi qabrihi. Nah, ini disunnahkan zikir ini khusus tadi, bismillah wa ala millati Rasulillah tadi. Ini karena apa? Li amri Rasulil Karim. Karena perintahnya Nabi yang mulia. Pertama, dan waliyakuna, ini tujuannya, ismullah wa sunnatur rasul kalkisni wal uddah allati yuttaqa bil fitan wal ahwal. Tujuannya ini agar supaya nama Allah tadi, bismillah dengan nama Allah ini, wa ala millati Rasulillah, sunnahnya Rasul. Di asma Allah dan sunnahnya Rasul itu sebagai kalkisni, sebagai tameng, sebagai perisai, wal udah. Ya, ini udah itu juga persiapan. Udah itu allati yuttaqo bil fitnah, yang dimana dengan perisai dan bekal tadi akan bisa menjaga terjaga al fitnah wal ahwal. Fitnah itu ya nanti fitnatul kubur, ahwal itu ya kalau bahasa sanduk poncoboyo, bahaya-bahaya ya, siksa-siksa di dalam kubur itu bisa terjaga dengan tadi bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini ngoten diwaca mawon lah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasul. Dibudayakan baik. Karena ada hadisnya. Ada hadisnya. Mboten ini. Kon. Berikutnya, ini masalah ini masih dalam kuburan, dikubur terus ini. Berikutnya, anak Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini
kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Ya. Memecah, ya, mecahkan tulangnya mayit, tulangnya ka kasrihi hayyan, itu sama dengan memecahkan tulangnya orang tadi ketika masih hidup. Bedanya hanya satu, kalau mati tidak ada hukum, ya ini kalau mayit kalau hidup ada hukum. Jadi kalau kita ngeremuk, menghancurkan tulangnya orang, ada kisos. Ini soalnya kasusnya ini begini. Nah ini kasusnya itu begini. Kharaja sahabah ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pernah sahabat itu keluar bersama-sama Rasul dalam kasus memakamkan jenazah. Fajalasan Nabi Karim ala syafil qabri. Nabi itu duduk itu di pinggirnya, di pintunya kuburan. Jadi kubur kiri terus duduk di sini. Ini kasusnya mau menanamkan jenazah. Wa jalasa sahabah ma'ahu. Kemudian sahabat itu duduk juga di sekitar Nabi. Fa akhrajal khuffar. Kemudian orang yang menggali kuburan ini mengeluarkan ini uzma sakin au fakhidin. Ini tulang betis atau tulang paha. Jadi enek tulang betisnya mayit ini terus ini minal dari kuburan. Fadhaba liyukassirahu. Kemudian sahabat tadi keluar mau menghancurkan tulang itu dari kuburan. Faqala lahu alaihi salam. Kemudian Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, la tukassiru, la taksir kassara, jangan kau pecahkan itu. Fa inna kasraka iyahu, mungkin la taksiru bisa juga. Fa inna kasraka iyahu mayitan ka kasrika iyahu hayyan. Nah ini sesungguhnya kamu itu memecahkan tulang ini ketika sudah orang yang sudah meninggal, itu sama dengan kamu memecahkan tulang ketika orangnya masih hidup. Tak boleh. Ini walakin dasahu bijanibil qabri. Nah, tapi taruh aja di samping kuburan. Jangan kau apa-apakan. Ini terus ini fabida yadribu rasulana aura misal masal ditakrimil insan. Ini maksudnya Nabi itu kan orang baik untuk memuliakan orang. Walaqad karramna bani Adam. Ini ya ini. Cuma memang ada beda ya ini. Samanya itu samanya di dosanya. Jadi wala yalzamu ad-dhaman wal qisas. Jadi tidak ada kisos, tidak ada doman, tidak ada tempuan, tidak ada itu. Karena itu sudah meninggal dunia. Li mufaraqatil mayit al hayy fil hukum. Karena bedanya orang yang mati dan orang hidup dalam hukum. Beda. Samanya itu dalam haramnya itu sama, tapi dalam hukum tidak sama. Kalau kita menghancurkan tulangnya orang hidup kan kena hukuman, tapi orang mati itu tidak. Di sini hanya sama dalam dosanya. Nah ini oleh karena itu orang-orang Islam, ulama-ulama Islam itu banyak. Ada yang berpendapat haram jenazah itu dihancurkan, haram. Kalau orang yang mati ya harus dihormati. Dasarnya walaqad karramna bani Adam. Jadi tidak boleh terus diedel-edel, tidak boleh. Jadi kakas, ini pada Nabi itu kan itu tulang sudah di dalam kuburan itu. Jadi orang menggali kuburan terus ada tulang, itu mau dihancurkan aja Nabi tidak
boleh, apalagi masih berwujud orang. Nah, ini masih berwujud orang, diambil, tidak boleh lah, tidak. Walaqad karramna bani Adam. Nah, kecuali mungkin kalau hajah, nggak tahu kalau indal hajah gimana. Nah, ini kan karena kalau hajah kan al hajah tubiqul mahdurah tanzilu manzilatad darurah wa darurah tubiqul mahdurah. Maka dicari aja lah jenazah-jenazahnya yang tidak karomna, yang tidak dimuliakan oleh Allah. Padahal walaqad karramna bani Adam. Mungkin ada orang-orang yang jelek, orang itu kan ada yang tidak karomna. Ya, kalau memang terpaksa untuk hajat macam itu, jangan orang yang mulia, orang toh, ya, kiai besar, ya jangan. Nah, mungkin orang-orang yang, yang orang yang itulah, ya mungkin ya ini, ya mungkin di mata ini tidak punya nilai, ya punya nilai tapi rendah. Itu mungkin, tapi kalau itu hajat, kalau tidak hajat tetap tidak boleh. Ya, tadi ada adanya walaqad karramna bani Adam. Maka dalam ini kan ada yang mengatakan tidak boleh kan, ngambil ini. Itu kalau orang kan tidak boleh. Sama ini kalau menurut agama tidak boleh. Ya, ini yang berpendapat keras macam itu. Yang berpendapat boleh tadi kalau hajat butuh. Nah, tapi kebutuhan itu dilihat siapa yang meninggal dunia. Meninggal presiden diambil kan tidak mungkin, itu mesti dimakamkan semua. Ya, kalau kita ya karena yang mulia siapa? Tidak ada orang yang mulia syarifah, orang yang mulia ada yang wadi. Oke. Ini mungkin yang wadi ya mungkin orang-orang kafir itu kan tidak apa ya, itu kan wadiah. Jadi fikul hatinya begini, al mayyit yata'adza bima yata'adza bihil hayy. Orang yang sudah meninggal itu ya sakit seperti sakitnya orang yang masih hidup. Yata'adza itu bahasa Jawane tompo loro. Jadi merasakan sakit seperti merasakan sakitnya orang yang masih hidup, sama. Oleh karena itu kalau ngosoi kon lon itu kan karena ya ta'adza dia. Ini okay. Berikutnya tolabut takrimil Adam. Ya ini. Jadi dituntut kita untuk memuliakan manusia itu hayyan wa mayyitan. Baik dia itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, suruh menghormati. Maka tidak boleh diambil, tidak boleh. Nah, bahkan kemarin kan ada kan, ketika ada jenazah lewat aja kita disuruh berdiri, ya takrim, menghormat. Ini kalau kemarin kalau orang kafir gimana? Yang menghormat malaikat, yang mencabutnya nyawa. Ini. Kemudian yang ketiga, wujubul muhafadzah ala idhamil mauta allati takunu fil qabri khala khafrihi. Fayambaghi lughfar ayasturha wala yaksuraha. Diwajib kita itu menjaga tulang-tulangnya mayit yang ada di dalam kuburan. Jadi kalau memang ngeduk kuburan, terus kuburan itu sudah dulu pernah ditanami orang, ini kan ada. Loh, jenazah taruh aja di sampingnya. Ini. Nah ini fayambaghi lu ayas ditutupi. Ya taruh di sebelahnya, langsung ditanam lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan dihancurkan. Oke. Ini jadi sekarang tadi ketika memasukkan kuburan, di kuburannya ada apa? Nah sekarang berikutnya ini cara menanamnya gimana? Ini an Sa'ad bin Abi Waqqas qala ilhadu li lahdan wansubu alayyal labin nasoban kama wadu'a kama son'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Sa'id bin Waqqas, ilhaduli. Jadi kalau kamu nanti menanam saya, ini
Contoh, tolong buatlah liang lahat. Di sini liang lahat itu di sebelah, kalau di sebelah barat, ini kan utara, sebelah barat itu ada dirong. Nah ini di lahat itu diambil, itu lahat namanya. Jadi sebelah selatan barat dirong, itu namanya lahat. Itu perintah Abi Waqqas. Wan subu aliyal labin. Kemudian ketika sudah ditanam, tolong nanti beri labin. Labin itu bata, batu bata yang belum dibakar. Ya labin ya bata, batu itu. Ini kama sona bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan pada Rasul. Rasul juga macam itu. Jadi di kepala itu ada batunya. Terus itu aja, jadi di lahat itu ada ini di sebelah barat ini. Walil Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu, sama saja. Wa rufi'a qabruhu anil ardi shibron. Jadi Nabi itu ada tambahan kalau dari Jabir, wa rufi'a qabruhu, lah kuburannya itu ditinggikan, tinggi. Qadra sibron, an aldi sibron, 1 jengkal. Jadi kuburannya terdukur itu 1 jengkal. Sahih Ibnu Hibban. Ini jadi di sini ada Allah tatakhulaka. Jadi tidak boleh. Kenapa kok harus ini? Tidak boleh di sini ada kasunduk minal khosab. Terus nggak boleh di atasnya kuburan itu ada kota ini dulu dari kayu diletakkan di atasnya kuburan. Nggak boleh di sini. Dikatakan Allah tatakhudulaka syai'an kasunduku minal khasab. Faqalahum isna'u bi ma sana'a bi Rasulullah. Soalnya khawatir Abi Waqqas itu khawatir kalau kuburannya di atasnya ditaruh ini kotaan itu. Ini. Jadi ini ada ya. Jadi memang di dalam kuburan itu cara menanamkan ada 2. Di sini ada ya. Nah, jadi saya bacakan istihbabul lahdi wa nasbul labin alaihi. Jadi wa innahu fu'ila dzalika bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittifaqis sahabah radhiyallahu anhum wa qad naqalu anna adadal labinat allati wudi'at fi qabr Rasul tis'u labinatin. Nabi itu ya. Jadi Nabi itu jadi sunnah membuat lahat itu tadi ini dan menanam membuat labin itu boto-boto di atasnya kuburan. Ini dilakukan pada kuburan Nabi, di atas kuburan Nabi juga ya. Di waqat dinukil ya, ada keterangan bahwasanya jumlahnya labin boto yang ada di atas makbarahnya Nabi itu jumlahnya ada 9. Jadi mungkin 1, 2, 3, mungkin cukup 9 kan 1 orang kan ya. Jadi kuburan itu ada 1, 2, 3, 9 kan cukup 1 orang. Kalau 20 cm kan 180 orang. Arab kan tingginya sekitar itu 180 cm. Kalau itu 20 ya kalau 15 kan 15 kali 9 kan sekitar itu. Ya itulah pokoknya ada 9 itu kuburan Nabi. Yang kedua, istihbabu raf'il qabri anil ardi qadra shibrin. Jadi sunnah itu istihbabu raf'il qabri anil ardi qadra shibrin. Jadi sekitar ini. Tujuannya apa? Ikhtirasan min wat'ihi, supaya tidak diinjak-injak orang. Awit taghawud alaihi, atau orang itu biol di atas kuburan. Awil julusi alaihi, atau orang biar tidak duduk di situ, tahu itu kuburan. Tujuannya apa? Lima fi dzalika min ikramil mayyit, karena itu menghormati mayit. Jadi jangan sampailah kita itu duduk di atas
kuburan. Kadang-kadang orang itu menanti jenazah sambil duduk di atas kuburan. Kemarin kan sudah kita jelaskan bahwasanya kalau kita pas mengiringkan jenazah itu kita disunahkan berdiri terus sampai, kalau dalam kitab, sampai jenazah itu ditanam, sampai talqin tetap kita berdiri. Lah ketika sang orang itu mendoakan, itu baru kita duduk. Jadi duduknya itu ketika sudah baca doa, itu baru duduk. Kemarin kan ada, tapi ada mengatakan ketika sudah diletakkan jenazah di atas kita boleh duduk karena payah itu. Jadi yang kalau di dalam kitab yang saya tak baca ini, jadi kita tuh mengantarkan jenazah di makbarah itu tetap berdiri sampai talqin tetap berdiri, baru ketika duduk yang talqin itu duduk, kita doa, kita duduk. Jangan tergesa-gesa duduk. Ulama-ulama dulu macam itu. Ini oke. Sekarang ada suatu yang penting ini, faidah. Idza kana al-ardu rakhwa ta'ayyana syaqqu, wa idza kana al-ardu yabisah jaza syaqqu wal lahdu afdal hadis. Jadi menanam jenazah ini, kuburan itu ada dua versi. Satu adalah syaqfu, namanya cepuri. Cepuri itu di tengah-tengah kuburan itu ada ini. Jadi kuburan dari ini gini, terus di tengah agak menyempit, terus di sini ada kedalaman. Jadi yang dalam itu ada di tengah-tengah. Jadi jenazah nanti ada di tengah, baru terus ditutupi. Jadi tutupnya itu di atas jenazah. Atau al-lahad. Kalau al-lahad itu sebelah barat ini, sisi barat daripada makbarah itu digali agak miring. Terus jenazah dimasukkan di sini, terus di sini ada anjang-anjang labin. Nah, ini ada telisiknya itu. Nah, di sini kadang-kadang gini, kalau enggak bisa juga kalau sampai masuk ini telisiknya agak enak. Nah, jadi ini agak masuk ke sini sekitar ini. Cuma yang baik itu walahdu afdal. Cuma lahad itu lebih bagus karena ada hadis al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Kalau lahad itu Nabi itu bagi kita umat Islam dilahad, kalau untuk yang lain selain kami itu dicepur di tengah-tengah itu. Nah, ini jenazah. Jadi terserah pada kita. Di sini juga ada walahdu ayyughfara fi asfal qabri mimma yalqiblah khufratan tasa'u al-mayyit. Wa yasuddu al-lahad bil labin ditutup, wa yusaddu al-lahad bil labin ditutupi ini, wa yuhalu ahli turab baru ditanam ini. Wa jara al-amal bi al-an fil Madinah. Di Madinah macam itu. Nah, ini jadi kalau di sini saya kira kalau di Malang itu pakai al-lahad. Tahu. Kalau di dalam satu daerah karena mungkin mudah longsor atau apa, itu ditaruh di tengah-tengah. Jadi tengahnya jenazah ini ada diberi ini papan juga. Soalnya kalau tidak lugur terus. Nah, ini memang untuk daerah-daerah macam-macam. Oke. Ini cara menanam. Mungkin minggu depan kita akan bicara ini kan bagaimana cara ngurukinya gimana. Nah, ini tadi kan jadi kalau menanamnya itu ditaruh di sebelah barat atau dicepuri. Nah, ini. Nah, terus ketika sudah ditanam, bagaimana kita mensikapi kuburan itu? Mungkin minggu depan akan
kita bicarakan setelah di kuburan terus gimana. Nah, di sini nanti mungkin ada bagus apa ditalkin, nanti insya Allah ada dalilnya talkin di sini itu ya. Jadi memang ada hadisnya yang dilakukan oleh masyarakat kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan lah kita bisa melakukan ini karena ini amaliyah. Jadi kita praktekkan sehari-hari. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita itu semuanya ada dalilnya, ada hadisnya. Hadis ini sebetulnya kitab ini kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu buku yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan di sini banyak versi hadisnya, banyak versi. Maksudnya ya banyak dilakukan orang-orang di Indonesia. Syafi'iyah kadang lakukan, kadang Hanafiyah juga melakukan. Nah, ini ada dalam hadis-hadis Bulughul Maram ini. Dan saya kira di Indonesia hadis Bulughul Maram itu hadis yang paling sering, yang banyak dibaca di pondok-pondok. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil. Nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.